Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwarno dari SMP Negeri 1 Karangampel, Kabupaten Indramayu, akan menyebarkan pemahaman tentang hasil aksi nyata topik 2 masih dalam program Merdeka Mengajar. Pada aksi nyata topik 2 ini, saya akan mencoba untuk menyebarkan pemahaman mengenai mengapa kurikulum berubah. Pada topik ini terdapat 2 modul yang berisi tentang penjelasan. Modul pertama yaitu kurikulum itu sendiri, dan kedua tentang kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum menurut Permendikbud nomor 718/P/2020 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum adalah yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan kedua sebagai pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan konteks karakteristik siswa demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena lebih relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan ketiga, menghasilkan generasi cemerlang di masa depan. Mengapa kurikulum merdeka yang kita gunakan? Maka untuk itu disarankan agar kita memperkaya wawasan kita tentang kurikulum merdeka ini dengan mempelajari berbagai kebijakan dan panduan yang disusun oleh para perancang dan pengembang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan pendidik dan pembelajaran yang berkualitas. Artinya, kurikulum merdeka ini lebih memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum merdeka berdasarkan Kemdikbud RI melalui Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, yakni Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, mengatakan terkait pilihan implementasi kurikulum merdeka, Kemdikbud telah menyiapkan 3 jalur untuk membantu tahap kesiapan satuan pendidikan. Tahapan implementasi penerapan kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilihan mandiri belajar. Pilihan mandiri belajar akan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, mandiri berubah. Jalur kedua ini akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disediakan. Dan yang ketiga adalah pilihan mandiri berbagi. Yang ketiga ini, sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum merdeka. Sebagaimana yang direfleksikan oleh Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, bahwa apapun kurikulum yang akan diterapkan di sekolah, kalau dilaksanakan dengan tulus hati, maka kita terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, sesuai dengan tahap perkembangan murid-murid kita. Dan bahwasanya kita diharapkan untuk terus belajar menggunakan platform Merdeka Mengajar, dan mari terlibat dalam komunitas belajar baik di dalam sekolah, antar sekolah, atau di organisasi-organisasi guru, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.